Menuju ke Land of Down di match ketiga, game kedua, Philippines versus Egypt. Masih bersama Radit, Overkill dan juga Om Wawa. Ya, dan kali ini apakah sudah ada pick off? Karena memang sepertinya, enggak ternyata Om. Ya. Main lebih aman nih. Main safe ya, main safe ternyata main safe, seasonnya. oke. Tapi yang nggak safe ini adalah Lito Wanderer. Karena udah ada langsung pemain-pemain PH yang stack di sana sampai dengan 3 hero langsung. Jadi mungkin untuk catatan kecil kita, Lito Wanderer ini penting kalau kita mau setup turtle cepat. Ya karena untuk dapetin satu kan lumayan banget nge-boost level. Dan lihat tuh, Fanny-nya nggak ikut. Buat Iya. ambil Lito Wanderer. Jadi dikasih untuk 3 orang ini, mid, roamer dengan experience. Iya, itu yang akan membuat nantinya keuntungan experience dipegang sama 3 player dari Betul. Philippines. Dan di bagian bawah memang kita tahu ya, Dan- Melissa ini damage-nya nggak terlalu besar, tapi ingat Madolsnya ini range-nya jauh banget. Dan bahkan first pick up di bagian top lane sana first buat diamankan oleh Season. Alvo nggak bisa untuk selamat karena memang belum ada knockout strike yang dia miliki untuk memukul mundur ya dengan efek knock up-nya. Ya, dan Retri juga dipakai karena memang turtle-nya belum spawn dan nanti pasti sudah ready nanti untuk retribution. Wah, ini dari geraknya Season. ke arah mid lane, Om. Lihat Season, Om. Season gagal, tapi sepertinya masuk. Belum bisa mendapatkan targetnya, tapi Yoda yang coba untuk ditangkap kembali dan Smile itu beruntung banget dia nggak ke pick off dari backstab yang dilakukan oleh Season. Ya, cukup ngeri memang ya, tapi memang aksi dive yang harus dilakukan memang oleh semua user Fanny dari early game. Oke, dan sembari menunggu juga purple buff yang akan diambil terlebih dahulu sebelum Philippines akan start juga untuk di area turtle yang pertama. Iya, menurut aku tapi setelah purple buff ini nggak akan kontes sih. Karena better untuk mempick off SPD-nya nggak sih? Dia belum punya go away meskipun ya harusnya untuk di wave sekarang udah bakal mulai punya juga. Dan ya, turtle yang pertama di-secure oleh Egypt tanpa adanya gangguan dari Philippines. Alright, so far so good untuk kedua tim. Sama-sama memang masih bisa farming, tapi lihat betapa agresifnya Philippines. Oke, bahkan Tyrant Wait langsung bisa mempanis Kakashi. Ada backupan dari Season dan bahkan mencuri purple buff dari Yoda. Dan ini menjadi buff yang mahal menurut aku. Karena ini akan membuat Fanny-nya semakin lama memiliki purple buff yang dia miliki. Ya, dan bahkan untuk mendapatkan early advantage ini akan sulit dan bahkan bottom lane. Oke, kali ini follow up kedua dilakukan dan Archangel yang mengcopy Hardguard membuat Requitiana percaya diri untuk memberikan pressure karena SPD dan point kill ketiga dikantongi oleh seorang Archangel. Ya, dan meskipun memang ya tadi yang masuk Angela yang di copy cuma dapetin shield, tapi dia punya 2 source damage langsung. Arcane Shade, Shadow Strike. Iya, yes, itu juga bakal bisa memberikan output damage yang besar meskipun di bagian top lane. Penalty zone yang manis dari Cannon. Wow, aku gak expect tadi flickernya ke belakang ya yang membuat terkurung dan gak bisa escape Alvo ya. Ya, tuh nice response ya jelas ya. Iya. Sepersekian detik langsung flicker ke sana loh dia. Dan di bagian bawah sekarang inisiasi ditujukan untuk mendapatkan gold platingan setidaknya ZPD yang sempat terpick off. Dia punya keuntungan juga nih ya. Sudah 1/3 gold platingan diamankan juga sambil menunggu pergerakan dari Requitiano yang sudah mulai bergerak di bagian bawah. Tapi follow up di bagian top lane sana. Dengan dari Season, Alvo coba ditangkap tapi masih bisa menghindar. Steel Cable demi Steel Cable dikeluarkan Cutthroat bahkan. Tapi ada Hardguard membuat Alvo still survive. Dan Cannon pun gagal mendapatkan pick off-nya karena Alvo. Karena lagi-lagi low wave membuat Alvo damage-nya ini nggak bisa untuk mempick off dirinya. Wow. Ya mungkin agak sedikit rugi ya, karena untuk targetnya ini mengarah ke XP, bukan ke gold yang tadi kita bahas ya. Iya. Ini SPD gak punya escape sama sekali, kecuali go away. Tapi gak diganggu juga, dan mereka lebih memilih untuk menekan, memberikan pressure ke XP dan ke Alvo. Ini cukup unik sih karena menurut aku potensial pick mereka ada di bagian bottom lane loh, di arah gold laner-nya loh. Tapi ada pertukaran purple buff seperti yang diamankan juga dan kali ini masuk di neutral objektif yang kedua meskipun di bagian bawah. Wow. Ini keuntungan juga untuk Egypt ya karena satu auto turret berhasil diamankan oleh SPD. Dan dari segi item saya kita bisa lihat dengan belum adanya item yang cukup ya menurut aku karena memang belum ada boots juga yang membuat dari SPD-nya bisa bergerak gitu, dia tetap di lane-nya aja. Ya, dan bahkan Alvo dipaksa untuk langsung ke Bloodlust terlebih dahulu. Jadi bukan ke Fury's Hammer biasanya yang kita ketahui. Oke, tapi follow up dia ada Turtle berhasil merebut objektif Turtle yang kedua. Tapi Unigo terkena Energy Eruptions, Astral Echo dibuka dan bahkan Unigo mampukah dia selamat? Masih ada flicker sebenarnya, tapi seperti Yoda bersiap juga untuk upper SWAT-nya dan langsung bisa mempick off Unigo yang nggak menggunakan flicker. Ya masih surplus dikit lah ya, karena dapatin untuk turtle yang kedua tadi, sementara Requitiano kembali akan coba untuk diberikan 2 wave di mid dan juga di bottom lane, dan Bloodlust selesai bagi Alvo dan ada swap lane yang dilakukan oleh Egypt.
Iya, aku belum lihat sih sebenarnya ada dominasi yang dipegang. Tapi Season berhasil clearing minion. Energy langsung dan penalty shot from Cannon. Dikombinasi dengan Hardguard. Tapi ini Yoda menerima cukup banyak damage yang tersisa. Dan langsung bisa menghilangkannya dari Yoda ke one last hit. Low wave ternyata masih bisa di pick off oleh Philippines. Keuntungan menjadi milik Philippines kembali dengan 5 poin kill yang mereka kantongi. Dan wow, itu inisiasi yang bagus. Tapi kali ini, lihat gimana mereka mempanis Alpha dengan Darren Seaface dan juga Season. Benar-benar cepat sekali tapi belum berhenti karena di bagian top lane. Cannon coba untuk menahan semua damage-nya, terkena efek immobilize tapi SPD coba untuk Muddle. Sekarang bagian depan sana mendapatkan poin kill kah? Masih bisa escape, untungnya backup dari Arc Angle. Ya, yang bahaya adalah purple buff yang akan diambil oleh Season. Dan dia masih menunggu di sana. Bukan ngambil, tapi dia nunggu ada Novaria yang lewat, dibiarkan lewat dulu. Masih dibiarkan lewat. Dan invasi kali dilakukan, tapi Smile. Oke, still cable. Season untuk 2 kali gagal dan berhasil untuk kali ini mencabut nyawa dari Smile dengan benar-benar pick off yang manis ya. Dia tadi aku kira bakal nunggu purple buff yang dimiliki sama Yoda, cuman dia langsung fokus bisa pick off player. Atau mungkin sudah diambil sebenarnya untuk purple buff-nya ya, karena gak ada di kaki Yoda tuh. Oh iya. Ya, udah gak ada, jadi dia nunggu di sana, sabar banget dan Smile pasti gak menduga sama sekali. Ada serangan yang datang dari belakang. Itu backstep demi backstep yang dilakukan sih ngeri banget ya. Karena memang Season belum ke pick off loh. Dan udah ada Hypnosis juga yang dikantongin, tapi Cannon berhasil clearing minion. Gak ada power potensial untuk mempush di bagian top lane sana. Sementara objektif netral yang ketiga hadir di bagian top lane. Ya, meskipun sempat unggul sedikit ya si ESPB-nya, tapi sekarang dia juga sudah mulai terpressure dan Turtle bakal di-engage. Oke, Tyrant's Revenge, Unigo langsung connect dengan Tyrant's Revenge, tapi lihat Season terkunci dan go away. Berhasil mencuri turtle yang ketiga untuk Philippines, tapi sangat disayangkan Unigo dan juga Cannon gak bisa selamat pakai Requitiano. 3 men down dari Philippines. Untungnya Season sempat escape loh, karena dia sempat terjepit dari go away yang dikeluarkan oleh ESPD. Ya, dan mau gak mau muter ya tadi ya, Iya. sampai kembali lagi di turtle-nya. Tapi keunggulan besar sekarang tadi didapatkan oleh Egypt. Mereka dapetin turtle dan juga mereka berhasil untuk mencabut turret di bagian top lane. Dan sekarang mereka sudah mulai terlihat bermain secara berlima atau 4-1. Dimana split push bisa dilakukan. Weh, still cable lagi-lagi. Season coba untuk terbang ke sana kemari, tapi gagal. Wah. Bahkan ada backstab yang dilakukan oleh Alpha di bagian belakang sana, hampir bisa mempick off diri ya. Dan ini kejadian unik juga, dimana tadi dari banyaknya member di area turtle, yang ngambil turtle-nya itu adalah Unigo loh. Seorang Kuvra dari Philippines, meskipun Archangel coba dipasangkan, terkena efek Tyrant's Revenge, terus Rage. Bahkan Alpha, mampukah dia bertahan? Penalty zone gagal untuk menangkap member dari Egypt. Tapi memukul mundur semua player dari Philippines karena Yoda sekarang sudah mulai masuk kembali. Astral Recall gagal untuk pick off Archangel yang sedang melakukan recall-nya. Tapi dengan mobilitas yang tinggi, lihat pergerakan dari Season langsung menuju ke arah bagian top lane. Ya, dan bahkan bisa split push untuk Season ya. Top lane mungkin akan dicabut oleh dia sebentar lagi atau tidak. Nope. Masih tertahan dan bermain safe juga dengan mengirimkan satu wave minion. Iya. Gak ada sama sekali, orangnya hilang. Orangnya hilang, jadi aku kira dia bakal coba maksimalin sih, ngancurin turretnya dulu karena memang tadi keberadaan dari Egypt ada di limit lane semua kan. Dia bermain lebih disiplin dan ya dengan purple buff-nya dia lebih bebas lagi untuk terbang ke sana kemari. Sebenarnya target dari Season banyak loh, Om. Bisa Smile, bisa SPD, bahkan bisa Kakashi gitu kan. Dan apakah dia akan coba untuk melakukan backstep-nya? Karena sekarang bersiap di bagian belakang meskipun Hardguard udah nggak ada. Terus Wedge yang manis, lihat penalty shot combo, mencabut nyawa dari SPD. Tapi Yoda udah nggak ada efek Hardguard. Dan bahkan Astral Echo yang langsung membuka vision ke 4 member dari Philippines dan ya disengage kembali. Tidak ada posisi yang aman sekarang untuk ESPD karena begitu dia terlihat all in langsung dilakukan ke arah dia juga. Jadi bahaya banget memang positioning dari Speedy yang harus ditahan sedemikian rupa. Wah, Cutthroat yang mahal. Season menghilangkan nyawa dari Kakashi. Dan ini akan menjadi keuntungan maksimal untuk Philippines karena Lord yang pertama sudah hadir di bagian bawah. Tapi ingat, dengan membawa Fredrin, Yoda ini bisa loh untuk ganggu, tapi gagal sepertinya percobaan pencurian yang coba dilakukan oleh Egypt. Dan di bagian top lane, cutting minion yang cukup mahal ya, ini memainkan lini jauh dari Philippines. Ya, cukup lama tadi Alpha, tetap dia push di bagian top lane-nya. Tapi untuk team fight-nya, ini sudah diatur atau masuk ke dalam skema permainan Philippines. Iya. Mereka punya Fanny yang bisa langsung melompat ke belakang, targetnya jelas sekali. Mereka bisa narket smite. Tapi sepertinya 1v1 situation, Afro dilindungi dengannya Hardguard. Dan bahkan Requitino gagal, flicker, tapi for nothing. Tapi coba dimaksimalkan dengan penalti di bagian belakang, belum ada stack yang cukup, bahkan Cannon, nowhere to run. Masih ada flicker untuk defensif, tapi Yoda belum puas, Pressure Rod gagal. Karena memang dari stack HP-nya ini nggak maksimal, tapi somehow Astral Recall yang on point menghilangkan nyawa dari Cannon. Wow, itu nyaris bisa escape.
Cuman sayangnya memang tanpa flicker yang sudah dipakai tadi ya. Iya. Membuat Kenan tidak bisa kemana-mana lagi. Tapi Season, Wah, lagi-lagi Season ini menggila sih dari backstep yang dia selalu lakukan ya. Ini membuat inisiasi dari beberapa steel cable langsung menghilangkan 3/4 HP dari Kakashi. ya tapi yang susahnya sekarang, meskipun kita tahu nih, dari poin Q-nya besar untuk Philippines. Iya. Tapi lihat bagaimana goldnya, nggak jauh. Beda kan tadi di game yang pertama, mereka nggak besar rupanya. Oke. Tapi mereka menang dari sisi gold. Cuman menurut aku dengan adanya Super Wave Minion yang bergerak nih bisa loh untuk bisa dimaksimalkan juga. Tapi Alpho coba di all in, terkena gank dari 4 member Philippines. Dan akhirnya Alpho ke pick off untuk keempat kalinya. Dan sepertinya mereka akan men-secure juga area top lane dari Egypt karena sudah dipersiapkan kembali ambush attack di dalam semak-semak. Ya itu udah kayak ditargetkan gak sih? Iya. Satu orang yang kelihatan, udahlah kita buang semua source skill, yang penting tumbang kita 4 lawan 5 nanti. Wah, masalah ini Kenan sendirian loh. Dia nggak bisa dapetin spell farm-nya, berhasil dipanis. Udingo di bagian belakang, jangan ada flicker. Ispidi cuma menjadi target, karena memang spell nggak bisa bertahan. Tapi Ispidi coba untuk menghindar, udah nggak ada go away di tubuhnya. Dan ya, masih bisa mundur, meninggalkan Yoda seorang diri. Mampukah Yoda menjadi tahan badan di bagian depan sana? Pressure Rod gagal dikeluarkan. Dan sepertinya hanya 3 member saja dari Filipina. Tolong Pak Memori. Meskipun Archangel mendapatkan poin kill, tapi lihat di bagian top lane. Lagi-lagi mobilitas tinggi yang dipegang oleh Season ini membuat dia untung dari inner turret. Ya, dan dia ingin purple buff milik Egypt, namun sudah disambut oleh Alpho. Wow, Alpho memukul mundur Season dan aku belum lihat item dari Alpho ini apa. Cuman HP-nya banyak banget loh, HP barnya loh. Ya, karena dia juga pakai emblem tank kan. Oke, itu yang membuat dia punya HP bar lumayan banyak ya. Ya, ada tambahan HP juga kan. Iya, yang langsung membuat dia lebih sustain juga. Dan dari segi Brute Force, Brace Plate, serta Silence Robe ya. Setidaknya memberikan beberapa HP tambahan yang membuat HP-nya cukup banyak. Tadi kita lihat dengan adanya emblem tank yang kita tahu dari Alpho bawakan, ini membuat dia lebih susah harusnya untuk bisa di pick off. Tapi ingat, dengan gak di anti Kiras di tangan Alpho, ini damage dari skill-skillnya Season masih pedih loh. Iya. Dan juga ini dari Brute Force-nya juga untuk ngincar cooldown reduction ya. Iya. Ada Bloodlust, ada Brute Force, dan ada Golden Staff yang sudah selesai di tangan ESPD. Jadi damage-nya 3 item attack speed sudah selesai. Jadi marksman-nya ini akan punya sedikit impact nanti kalau memang tidak disentuh sama sekali. Jadi go away akan menjadi cukup mahal kalau tidak terpakai, tapi lagi dan lagi Alpho. Wow. Meskipun memang punya item defense, tapi gak cukup sama sekali. Iya, karena memang tadi aku bilang kan, gak ada anti-Quiris, damage output dari Fanny ya cuman kebendung dari armor Brute Force saja. Dan itu gak maksimal karena gak mengurangi damage yang dihasilkan. Sementara untuk Lord yang kedua, gak akan ada kontes kembali dan berhasil didapatkan oleh Philippines. Mereka menguasai untuk di menit ke-12 ini dengan memperjauh lagi gap gold yang ada di angka 7.000 gold. Ya akhirnya ya ini unggul jauh sudah mulai menggulung. Kemenangan kecil yang diraih dari team fight dan juga dari objektif. Betul. Dari Lord, dari turretnya, dan mereka sudah bisa menginisiasikan juga team fight sekarang. Apalagi Lord yang didapatkan adalah Lord yang punya charge. Iya. Dan masalahnya ini Alpha udah nggak bisa main cutting minion loh. Karena dia udah 2 kali ke pick off dengan tadi solo pick off juga di bagian bawah. Dengan ada Season yang langsung bisa begitu cepatnya menghilangkan nyawa dari Pakuito. Tapi sekarang udah mulai regroup nih. Masalahnya sosok Pakuito kalau main team fight itu nggak se-powerful itu. Tapi ini bisa dilakukan karena Unigo asal recall connect karena Requitiano. Meskipun hardguard sudah di pop up dan ini informasi yang mahal. Karena nggak akan ada hardguard untuk kurang lebih 30 detik depan yang bisa digunakan. Di bagian bawah dorongan dilakukan juga oleh Season menghancurkan base turret kedua. Tapi Season sudah mulai bersiap memberikan efek backstepnya kah? Tapi fokus dari Philippines coba untuk mendapatkan inner turret di mid lane terlebih dahulu. Ya, dan mereka berhasil untuk dapetin juga sih. Untuk mid itu dia sudah mulai hilang dan tinggal satu base turret area mid karena untuk top dan juga bottom sudah habis. Dan apakah akan coba dipaksakan nih? Karena memang dari Super Wave ini udah habis ya. Yang ada di bagian mid lane udah berhasil dihilangkan oleh Egypt. Tapi mereka bakal cukup struggle. Karena memang side lane turretnya ini udah hancur. Dan nanti akan ada enhance minion yang bergerak di sisi jauhnya. Oke, kita lihat dari Alpho memang bisa cutting minion. Tapi apakah dia udah nguasain makronya nih? Karena memang dari tadi dia bisa dipanis dengan cukup banyak member dari Philippines. Ya, karena untuk 4-1-nya bisa ditahan sama Fanny juga ya. Iya. Dari damage outputnya juga memang ada item defense. Di sisi top lane Season hampir aja ke pick off. kembali? Yang dikeluarkan, tapi Season masih belum mundur. Dengan adanya setengah energi yang dia miliki, dia masih percaya diri Om untuk maju Om. Ya karena ya kita tahu banget lah dari Egypt mereka nggak punya single target block yang pasti. Iya. Ngandalin pede Chaos Strike, ngandalin Energy Eruption, ini jelas gak mudah buat Egypt. Meskipun kita tahu ya dari dash yang dimiliki sama Yoda, oke lah Knockup bisa memberhentikan Fanny gitu kan. Cuman masalahnya itu nggak mudah dilakukan, apalagi skill cable dari Fanny yang dari tadi
bener-bener bagus banget untuk terbangnya. Tapi kita lihat dari itemnya nih Om. Ya dari itemnya mungkin SPD dia butuh WON kali ya. Untuk menyelamatkan diri lah dari Fanny, dari Brody, tanpa Memori juga ada. Tapi serba salah karena ada Valentina nantinya untuk burst damage-nya ini udah cukup Valentinanya. Wow, udah jadi semua item ya, tinggal kurang mungkin Divine Glaive kali ya item terakhirnya. Iya, Atau Withered Divine Truncheon untuk defensif bisa juga. Itu dia WON udah selesai juga. Oke, Wind of Waduh, Nature BOD. dan Blade of Despair. Damage output akan semakin sakit, tapi lihat Cannon menahan badan. Albo berada di bagian depan sana, harga dikeluarkan, tapi Saizan terkena Down Effect dan tershutdown Saizan untuk pertama kalinya. Dan ini adalah momen mahal di mana Egypt belum puas. Mereka coba untuk memasakkan tifatnya kedua. Dan bahkan terjebak oleh penalty zone. Tapi sepertinya Cannon masih ada flick untuk mundur. Bahkan targeting yang mahal SPD gak bisa selamat. Sosok damage dealer dari Egypt yang berhasil dipanis. Dan ini akan menjadi buying time yang mahal untuk menunggu keberadaan The Season di Lord yang ketiga. Ya dan bahkan mereka bisa start Lord-nya kali ini. Sembari menunggu untuk Season respawn ya. Iya. Ini bisa jadi satu Lord yang menjadi salah satu pancingan juga lah. Wow, tapi ini kayaknya bakal coba untuk dipaksain sih sama Egypt ya. Masih menunggu 3 detik sebelum kehadiran Saizan, tapi terkena efek knock up dan bahkan Lord apakah bisa direbut? Dan ya, Yoda yang mendapatkannya. Meskipun kali ini tanpa Memori memparis Yoda, tapi datang dari lagi Saizan dengan skill Camelot dan langsung menghilangkan nyawa dari Alvo di bagian top lane. Dua member tersisa dari Egypt, nowhere to run. Dikejar dengan Requitiano, tapi lihat Smile mau kabur keluar map tapi nggak bisa karena sekarang 4 man out dari Egypt. Ya dan ini one straight push kah seharusnya mungkin bisa dilakukan oleh Philippines. Melihat dari spawn time yang cukup lama, Yoda yang akan spawn pertama kali. Area midnya juga masih bisa didorong sekarang. Iya, tapi menurut aku masih cukup susah sih. Meskipun ada conceal play yang coba untuk dilakukan. SPD bermain di dalam base, tapi coba untuk dipasangkan. Ada go away yang dia buka, dan bahkan base terbuka. Tapi SPD berhasil di pick up dan base menjadi milik Philippines di game yang kedua.